subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Nah, sekarang kita materinya menggunakan alat bantu visual ya. Kalau sebelumnya kita gimana caranya membuat materi PS ya. Oke. Kemarin kita bahas tentang gimana caranya buat materi untuk PS ya kan. Di situ juga ada mengulas tentang penggunaan alat bantu visual. Nah, sekarang kita praktek gimana caranya menggunakan alat bantu visual. Jadi alat bantu visual untuk untuk presentasi itu banyak banget teman-teman. Bahkan sekarang ya nggak cuma, kalau dulu waktu saya pertama kali kuliah 2007 masih ada yang pakai yang disinari OHP ya namanya. OHP bukan sih? Ada yang tahu OHP nggak? OHP itu contohnya OHP project kayak gini teman-teman. Dulu dosen saya masih ada yang pakai gini, tapi sekarang masih ada loh dosen yang masih kayak gini untuk untuk mata kuliah tertentu, kayak misalnya kayaknya kedokteran kali ya masih pakai gini, karena dia bener-bener mau memperlihatkan detail ya. Kadang juga media yang kayak gini tuh bisa dihapus dihapus buat lagi gitu loh, jadi lebih lebih safe kertas gitu kan. Dia nggak pakai kertas sebenarnya, dia pakai, teman-teman tahu yang kalau kita bikin tugas itu kan, kalau dulu tuh bikin tugas kan di print ya. Kalau sekarang jarang pakai di print, apalagi kalau misalnya kuliah di luar negeri nggak ada tugas yang print, paling ya maksudnya di print juga tugasnya, cuma nggak pakai cover gitu kan. Kalau dulu kan, kalau di Indonesia kan sampai sekarang, sampai detik ini pun masih ada buat tugas pakai cover. Kalau cover itu kertasnya itu adalah kertas kambing di belakangnya, kertas kambing atau manila ya. Nah ini dia. Di depannya itu yang transparan itu, apa ya namanya yang transparan itu? Cover transparan. Nah ini ya bukan? Iya bukan sih? Ya ininya ya. Covernya. Ini bukan sih? Bukan ini. Buffalo cover paper ya ini. Ini bukan sih? Pokoknya dia tuh transparan gitu teman-teman. Dia kayak gini tapi cuma satu sisi aja kak, yang depannya doang. Nah, jadi OHP tadi teman-teman ya, nulisnya tuh di mana? Di kertas yang ini. Jadi yang untuk dipakein cover sama kertas manila itu kan, depannya yang transparan itu dipakai untuk media OHP tadi. Mana OHP-nya tadi ya? OHP projector. Jadi ini OHP-nya. Nah, media untuk nulisnya itu adalah di kertas yang bening ini. Nah, gitu. Kenapa ini dulu mungkin sekarang masih ada yang pakai? Kenapa? Karena ini safe, nggak banyak kebuang gitu loh. Kalau misalnya kita pakai media yang di kayak papan tulis gitu kan, kita pakai papan tulis, pakai tinta gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang dia itu walaupun ada penghapus gitu kan, kayak saya tuh ya, kalau ada penghapus ya, tapi kadang secara tidak sadar saya tuh gunain tangan gitu kan untuk ngapus gitu. Misal nulis, kita gambar apa, kita mau bikin contoh gitu kan, mau nulis A, nggak sengaja kesleo ke tulis Y gitu kan. Nah itu mau ngambil
Penghapus kadang penghapusnya jauh lebih baik, kadang nggak sadar pakai tangan gitu kan ngapusnya. Itu mengurangi kotor-kotor kayak gitu loh. Kalau misalnya di kelas saya tuh masih ada yang pakai, jadi papan tulisnya itu dua macam. Jadi kalau misalnya mau yang papan tulisnya pakai pakai whiteboard yang untuk spidol bisa. Kalau misalnya mau pakai kapur tinggal dibuka aja. Jadi dua lapis papan tulisnya itu kan. Kalau pakai kapur itu kan gak enak sebenarnya. Kalau kalau masa covid sih kita pakai pakai masker kan. Tapi kalau masa nggak covid itu nggak enak pas pakai kapur, walaupun sebenarnya kapurnya yang dipakai papan tulis itu sudah ramah untuk pernapasan gitu kan, tapi tetap aja nggak enak, apalagi kalau misalnya yang punya alergi sama debu tuh ya, masih udah batuk-batuk gitu kan. Jadi udah di absen belum ya? Kan saya belum absen tadi. Ini belum absen. Absen dulu. Absensi untuk dua PNND. Out of bahasan out of topik kita kali ini iseng doang pertanyaan saya. Bama sudah punya topik untuk bikin TA? Jangan lupa ya, dipikirkan kira-kira apa yang mau dibuat untuk TA nanti. Biasanya kalau kuliah itu mata kuliah itu cepat dihabisin. Bahkan kalau dulu kita tuh punya semester pendek ya. Saya dulu pengalaman setiap liburan semester saya ngambil semester pendek, maksimal 12 SKS bisa diambil. Jadi waktu orang libur saya kuliah gitu kan. Nah itu bisa habis cepat mata kuliahnya. Tapi siapapun itu tidak banyak orang yang bisa menyelesaikan skripsi ya, kalau di universitas itu biasanya skripsi, atau mungkin ada juga mungkin sekarang yang sudah pakai metode project itu, jadi dia bikin kayak ya project, satu kegiatan gitu kan, kegiatan kayak acara kayak apa gitu kan, atau hasil karya, atau portofolio gitu kan, tadi bikin apa tergantung sama jurusan dia, kayak arsitektur misalnya dia mau bangun market gitu kan, market dari lidi ya kan. Jadi yang sulit dibandingkan kita kuliah ternyata itu adalah menulis. Menulis itu tidak semua orang bisa, apalagi kalau namanya menulis penelitian. TA enak, TA itu tidak didasarkan sama penelitian. Jadi intinya sekarang sarannya adalah banyak-banyak lagi membaca situasi, banyak-banyak membaca teori. Kenapa? Ketika teman-teman banyak membaca teori, teman-teman itu akan lebih sensitif ya ketika melihat satu masalah. Oh, misalnya kejadian hari ini bisa nih dilihat dari teori A, teori B, teori C gitu kan, dianalisis pakai teori itu. Tapi ketika teman-teman hanya berlandaskan sama nonton aja kasus itu gitu kan, ya misalnya nonton YouTube, nonton media sosial, malah jadi korban dari eranya sekarang itu. Kita masuk smart society ya. Smart society itu apa? Kalau dulu kan dibilang 4.0. 4.0 itu revolusi industri kan. Kalau sekarang sudah mau masuk lagi 5.0. Sudah, bukan mau masuk, sudah. Beberapa negara sudah gitu loh. HP saya aja itu sudah 5G, saya beli 2019 5G. Sekarang 2000 mau masuk 2023 ya kan. Jadi teman-teman
jangan lama selesainya, ngapain lama-lama ya kan, kalaupun ada rezeki jangan mau bayar nambah buat satu semester di apa dilama-lamain ya. Itu tergantung sama teman-teman lah, bagi-bagi waktu bisa kok ketika mau mau kuliah kan sudah tahu resikonya kan, bisa memang kalau kuliah itu tidak ada katanya bisa tidurnya masih seperti biasa kayak 8 jam. Wah luar biasa sekali kalau kuliah tidur masih 8 jam, apalagi kalau misalnya sambil kerja ya. Ya itu resiko. Jadi kalau misalnya resikonya adalah durasinya misalnya 2 tahun 3 tahun, perpendek durasi itu, jadi artinya cepat selesai ya, harus cepat selesai biar biar nanti lebih santai, biar nanti lebih udah nggak lebih ya keluarlah dari satu masa gitu kan, masuk lagi. Tapi kalau misalnya selesai kuliah apakah selesai, enggak, kontribusi itu diperlukan gitu, pertanggungjawabannya ya ditunggu gitu. Itu ya, jadi banyak-banyak baca buku ya teman-teman ya, buku-buku simpel aja kan banyak kan. Jadi kalau misalnya punya handphone boleh buka boleh buka situs media sosial, cari juga di TikTok itu tentang misalnya banyak loh sekarang kalau kita mau belajar gitu kan. Teman-teman misalnya mau belajar model Laswell, kalau dulu kita cuma bisa menemukan model Laswell itu dalam buku ya kan, sekarang teman-teman mau cari model Laswell lagi main YouTube, ketik model Laswell, keluar konten tentang model Laswell. Teman-teman lagi main TikTok, ketik model Laswell di pencarian, keluar nanti yang ceritain tentang model Laswell. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk tidak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu apa-apa, kalau sekarang sudah smart city, smart society, ketika teman-teman ada handphone, handphone itu akan jadi baik ketika orang yang menggunakannya juga baik. Handphone itu akan memberikan mudarat ketika teman-teman yang menggunakannya belum bisa menggunakannya dengan lebih baik. Jadi dibalik ke sini teman-teman ya, balik ke sini. Ini namanya OHP teman-teman. Saya nggak tahu apa masih dipakai apa enggak, tapi prediksi saya untuk di kedokteran masih dipakai. Nah kalau OHP ini teman-teman kalau misalnya public speaking pakai OHP sebenarnya karena dia tadi transparan ya teman-teman ya, itu bisa dihapus. Dihapusnya itu ada kalau saya dulu pakai minyak doang, jadi minyak apa sih namanya, minyak aja, minyak biasa, minyak asal jangan minyak goreng lah. Kalau minyak gorengnya nggak bekas bisa, dia tuh asal pas dihapus itu tuh licin gitu, pakai kain kasa atau kain-kain teman-teman punya celana sobek ya jangan dibuang dulu, bisa jadi kain pel, bisa jadi bersih-bersih kan. Jadi bisa dipakai untuk dia. Jadi ini kertas ya, mana kertasnya tadi saya simpan di mana kertasnya dia. Kertas ini ya, ini dipakai untuk ditulis gitu kan di atas kertas ini, bagus-bagus. Tapi itu tadi bikin materi OHP itu butuh waktu dan harus emang rajin gitu loh. Makanya biasanya pakai itu hanya bukan untuk teks gitu loh. Kalau masih ada yang pakai pasti gambar gitu kan, isinya tuh gambar. Kayak misalnya biologi, mungkin masih dipakai biologi gitu kan untuk menjelaskan. Kadang gambarnya tuh on the spot gitu kan, di atas itulah dia gambar di di papan ini OHP namanya, overhead projector, OHP, open head projector. Jadi ini kalau sekarang sih ya tidak ada lagi ya, maksudnya siapa sih public speakingnya. Kalau teman-teman mau ngajar mungkin, kalau misalnya tidak ada LCD mungkin pakai ini kalau misalnya ada ini. Tapi maksudnya public speaker kekinian tuh nggak ada lagi gitu loh, ini tuh ribet gitu dan mahal dibanding sekarang. Itu LCD murah banget gitu, coba cari di Shopee LCD
Shopee. Kita lihat ya harga LCD. Bahkan sekarang tuh LCD tuh ada yang mini loh, mini dan bisa dibawa kemana-mana, dimasukin aja ke dalam tas yang paling mini itu gitu kan. Jadi sekarang tuh teknologi tuh luar biasa ya. Kita lihat ya LCD. LCD loh, malah ini ya. LCD laptop ini. Bahkan bisa connect ke handphone. Mini banget. Tapi nggak tahu ya kualitasnya ya. Murah banget harganya, 368.000. Dulu saya pertama kali mau beli LCD ini buat apa? Buat ini aku survei harga kan. Buat penelitian. Waktu itu 2000 saya berangkat kuliah 2018, berarti sebelum itu sekitar 2017 2016 ya saya cari-cari LCD buat penelitian kan, untuk presentasikan hasil penelitian gitu kan, butuh LCD gitu kan, butuh printer gitu kan, cari harga LCD. Harganya yang paling murah itu sekitar 3 juta 2 jutaan, dan itu tuh besar berat gitu kan, harus banyak banget kabelnya. Nah sekarang LCD tuh simple banget loh. Masih ada sih yang harga 1 juta, tapi ini kualitasnya udah bagus banget ya. Nah bahkan ada yang 50 beneran ini. Oh ini dong proyektor smartphone handphone 300 loh rata-rata harganya. Nah ini jadi sekarang itu ya teman-teman tuh bisa buat bioskop di kamar dengan modal 390, taruhlah 500 ya. Terus teman-teman cuma modal HP aja. Kadang HP-nya itu cuma ditaruh di belakang sini ya. Nanti dia mantulin cahaya gitu kan. Mantulin cahaya ditembakkan ke dinding, jadi besar kan gambarnya. Nah, teman-teman bisa simpan ini kalau ada mau jadi public speaker gitu kan. Jadi kalau misalnya panitianya tidak menyiapkan, atau misalnya teman-teman public speakernya di mau ngadain public speakernya di desa-desa gitu kan. Di desa-desa kan belum tentu semuanya ada FCD gitu kan. Perangkat desanya belum tentu fasilitasnya lengkap gitu kan. Adapun misalnya juga kadang itu tadi belum tentu loh seluruh Indonesia punya aliran listrik gitu kan. LCD ini ada yang pakai baterai, ada yang dia dicas. Jadi sebelum pergi cas dulu gitu kan, misalnya. Atau sekarang itu kan kayak mobil motor kan ada ada cas mandiri gitu kan. Jadi cuma dipakai tenaga surya gitu kan, kalau misalnya pas lagi panas banget. Dulu kan, kalau sekarang sih kita rata-rata mau masuk musim dingin kan, jadi agak susah mencari tenaga surya. Tapi kalau misalnya di awal-awal bulan Juli, Februari itu kan sebagian udah mulai ada yang udah mulai panas gitu kan, ada yang masih dingin kadang Maret gitu kan. Nah, tinggal diparkirkan aja gitu kan, baterainya ngisi dia, jadi nggak perlu lagi dicas gitu kan. Bisa pakai ginian, jadi siap gitu. Tapi kalau di kota-kota besar sih nggak perlu ya, teman-teman udah disediakan semuanya, bahkan sampai kok lupa sih, pointernya juga disediakan gitu kan, mic-nya juga disediakan gitu kan. Jadi ini ada beberapa contoh teman-teman ya. Dari contoh yang ini, pernah teman-teman ada yang tidak pernah dilihat, belum pernah dilihat ada handout
Handouts itu apa? Ayo anak kuliahan, tahu nggak handouts? Handouts. Pernah nggak sih teman-teman ngumpulin tugas di print? Enggak ya? Semua tugasnya masuk LMS ya? Karena itu tadi semangatnya UT itu kan eh, keunikan UT itu kan emang kuliah jarak jauh terus kuliah sambil kerja itu kan keunikannya UT kan. Jadi teknologi memudahkan gitu kan semangatnya menggunakan fasilitas yang apa kecanggihan teknologi. Tapi nggak tahu saya kalau misalnya kayak di Jakarta gitu kan yang dia masih ada mungkin ada kelas yang tidak online ya kayaknya si UT mungkin saya juga nggak tahu jadi mungkin masih pakai handout tugasnya tahu handout kan handout itu Tahu, Mas. ya apa itu mas Materi seperti salinan materi intinya yang berwujud yang digital. oke ini contoh handout kita langsung ini kan apa kita langsung cari apa tuh handout katakanlah ini ya dia kalau misalnya tidak aktif tidak mau nah ini biasanya ada yang tulisannya handout oh tidak ada pilihan handout sama ya nah ini teman-teman ini kalau udah di print ini namanya handout print all type print dulu saya lihat ini tuh pilihannya bukannya satu slide, dua slide, tiga slide ya. Ada pilihannya handouts atau apa gitu. Ini ya, ini namanya handouts teman-teman ya. Ketika teman-teman punya nih materi gitu kan. Terus materi buat di public speaking kan itu teman-teman print gitu kan. Teman-teman print, terus teman-teman sebarkan kasih ke yang nontonin apa namanya yang ada di jadi audiens di lokasi itu namanya handout boleh di PPT buatnya boleh di Word gitu jadi nggak selalu di PPT intinya adalah materinya itu diprintkan terus dibagikan gitu ya itu namanya handout flip chart tahu flip chart flip itu yang dibolak-balik chart itu kalau di literary kan kayak gitu ya flip chart ya tapi sebenarnya bukan itu loh maksudnya di sini bukan itu gitu di sini kayaknya ada deh flip chart coba kita lihat ya flip chart nah ini dia ini salah satu contoh flip chart kita cari yang apa namanya kita cari flip chart yang di YouTube ya flip chart flip ada nggak ya yang pakai flip chart nah ini dia ini flip chart jadi teman-teman kalau teman-teman kuliah di PGSD itu kan pendidikan guru sekolah dasar nah di kuliah itu tuh dia buat media pembelajaran flip chart itu salah satu media dari pembelajaran tapi kalau PGSD itu kan seharusnya kata-katanya sudah diminimalisir ya kan nah jadi kalau misal bedanya sama yang flip chart yang kita pakai apa yang dipakai untuk public speaking flip chartnya di public speaking itu bentuknya banyak kan teks tapi kalau misalnya dipakai untuk media belajar biasanya dia meminimalisir penggunaan teks tapi dia banyak gambar-gambar jadi digambar dilukis kayak gitu gambar apa misalnya mau ngatain hewan gitu kan jadi dia ganti hewan itu dengan gambar hewan gitu jadi ini contoh flip chart yang teman-teman bisa pakai untuk apa namanya public speaking ya
Jadi dia yang ditarik-tarik ke belakang dia. Jadi pas. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau flip chart itu sama dengan yang tadi OHP, dia masih manual banget dan masih nggak dipakai. Flip chart masih, apalagi di acara hiburan ya. Kalau pernah lihat acara di Trans TV, sulapnya Master Romi Rafael, itu biasanya dia ngasih instruksi kan, pakai kertas, pakai gunting, pakai pulpen gitu kan. Nah, semua instruksinya itu kadang dia pakai media flip chart. Jadi coba gambarkan apa yang Anda pikirkan. Gambar itu harus berupa alat-alat di dapur misalnya. Apa yang Anda pikirkan, gambarkan alat itu misalnya. Jadi dia mau mentransfer apa yang dipikirkan orang A nanti dijawab sama orang B, padahal orang B tidak melihat isi flip chart-nya misalnya gitu. Masih dipakai gitu. Tapi masalahnya kenapa harus ada tampilan seperti ini? Kita akan menganalisis apakah itu masih efektif ketika masanya banyak di dalam ruangan itu atau tidak gitu kan. Kayak handouts tadi, kalau misalnya pabriknya cuma satu, yang kecil-kecil bisa, yang besar bisa nggak? Sebenarnya ya teman-teman, tergantung ya, tapi masih juga dipakai sih. Kalau jadi biasanya kayak report tahunan ya kan, kuartal 1, kuartal 2, dia kan butuh data ya kan, isinya angka-angka gitu kan. Nah, kalau angka-angka ini kan pengalaman manusia kebanyakan ya. Kalau tidak rigid penyebutannya akan salah, kalau tidak hafal ya akan salah gitu kan. Dan manusia itu punya limit untuk menerima informasi secara langsung. Tidak bisa semuanya direkam gitu kan. Makanya kebanyakan ekonom, pembicara ekonom kayak misalnya motivator, ketika mereka mau mengilustrasikan sesuatu atau dia ngomongin tentang data atau tentang katakanlah motivator bisnis, entrepreneur, dia pakai media lain, handout itu gitu kan. flip chart. Nah, ternyata flip chart ya, coba teman-teman bayangkan. Ini aja ya. Coba dilihat, benar-benar dilihat di sekitar sini. Ini saya kirim ya. Teman-teman lihat ada berapa sih audiens di sana gitu kan. Cocok nggak dipakai untuk media massa yang jumlahnya besar. Ini saya kirim. Coba lihat ya, ini panggungnya, ini flip chart. Sama ya, there will be no repetitive jokes. Tidak ada jokes yang diulang. Pas dibuka itu lagi, tidak ada jokes yang diulang. Sebenarnya itu udah jokes gitu kan, tapi diulang-ulang gitu kan. Lucu ya. No animal were harmed during the making of this. So ya jelas lah gitu kan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya, ini contoh. Tadi teman-teman udah dikasih secara sekilas ya outlook dari panggungnya ya kan. Nah, dari sini juga kita bisa lihat kepala-kepala orang ya, 1, 2 ya kan. Tapi kita nggak bisa lihat berapa luasnya panggung ini. Tapi teman-teman bisa mengimajinasikan ya, ketika medianya sebesar ini dan hanya di center,
dan digerakin satu orang, kira-kira seberapa jauh sih orang bisa memandang media seukuran ini gitu loh, berapa row ke depan gitu loh yang mampu bisa melihat ini. Kita imajinasikan aja semuanya sudah pakai kacamata, ya kan? Kalau sudah kacamata atau katakanlah matanya normal, berapa sih jarak pandang, jauh jarak pandang mata orang normal gitu kan? Ketika cuma satu ini dan digerakkan satu orang, kira-kira gimana untuk kelompok besar, ya kan? Kalau handout tadi kan satu orang satu, ya kan? Makanya bisa efektif untuk kelompok besar juga karena semuanya pegang gitu kan. Tapi kalau flip chart oke lah untuk pabrik yang cuma satu atau misalnya kelompok kecil gitu kan bisa dipakai, tapi kalau udah kelompok besar nggak bisa lagi gitu kan, informasinya udah nggak mampu ditangkap karena ya tadi ukurannya kan, kita punya limit untuk memandang sesuatu gitu kan. Terus ada lagi able top flip chart ya. Able top flip chart ini yang seperti apa bedanya? Wah, ada di sini ya teman-teman semuanya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini flip chart tadi ya teman-teman. Ini flip chart. Oh, cuma ini contohnya. Ada OHP di situ. Ada LCD. Nah, sebagian kalau balik lagi ke tadi ke LCD ya. LCD ini sebagian mana ya? Sebagian ada yang tidak pakai LCD yang seperti ini, tapi dia langsung ditembakkan ke TV gitu kan. Jadi mainnya itu adalah layar TV. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang dia gabungan teman-teman. Jadi ketika sudah biasanya di hotel ya, hotel yang ballroom gitu kan. Ballroom itu kan luasnya luar biasa ya kan. Bisa main bola kaki di dalamnya gitu kan. Nah kalau misalnya pakai ballroom itu cuma satu layar LCD besar misalnya di tengah kurang gitu kan, biasanya ada TV di mana-mana gitu kan. Jadi posisi duduk pun kadang tidak rata menghadap ke depan gitu kan, kadang duduknya itu di meja bundar gitu kan. Kalau di meja bundar kan kalau di meja bundar kan semua orang kan posisinya ada yang saling menghadap gitu kan, ada yang jadi ibaratnya ada yang membelakangi panggung depan gitu kan. Makanya posisi TV-nya kadang ada di belakang gitu kan, di belakang panggung ada gitu kan, karena tadi menyesuaikan posisi duduk gitu kan. Jadi mana yang lebih fleksibel sebenarnya kalau untuk untuk masa yang besar, otomatis ya bentuk-bentuk yang kayak LCD, handout gitu kan. Terus properti kostum juga bisa, tapi kalau misalnya kostum itu juga ditampilkan lewat LCD gitu kan, atau layar besar gitu kan yang ditembakkan di semua sisi gitu kan. Terus video juga bisa masuk ya. Video itu sebenarnya bisa satu paket dengan LCD tadi. LCD itu ibaratnya apa ya, media untuk menampilkannya lah gitu. Jadi kita bahas yang able top chart. Able top chart. Oke. Jadi kalau able top chart itu ada yang dia sudah dilipat dari atas, jadi tinggal dituruninya tuh nggak kayak kalau tadi kan dia kayak gini ya. Kan dilipat ke atas kan. Kalau able top chart itu kebalikannya. Dia sudah di atas semua, tinggal ditarik ke bawah gitu ya, kayak hordeng. Jadi tinggal diturunkan aja. Itu able top chart.
Abletop Flip Chart gitu ya. Terus modes itu apa ya, sama sebenarnya sama kostum ya. Dia media yang bisa di media, katakanlah itu bentuk properti ya. Terus papan tulis masih dipakai ya, tapi kalau untuk yang besar ya, kelompok besar, kalau misalnya kayak ballroom tadi saya bilang nggak bisa lagi. Tapi kalau dia dari papan besar itu ya, dari papan besar itu bisa connect ke TV atau ke proyektor, bisa saja gitu. Ada nggak papan tulis yang bisa connect ke apa namanya, ke TV layar besar itu? Ada. Sekarang kan sudah canggih ya. Kadang layar, sebenarnya papan besarnya itu bukan lagi bentuk papan gitu, materialnya tuh udah kaca gitu kan. Nah, apapun yang ditulis di kaca itu akan kayak apa ya, kayak touch screen gitu loh. Jadi kalau kita punya tablet, ya kan, kita punya pen tablet, terus kita menggambar di tablet itu, nanti dia akan keluar gitu kan di dalam TV gitu kan, atau dia akan keluar di di layarnya proyektor. Nah, kalau misalnya papan tulisnya bentuknya kayak gitu bisa gitu kan. Tapi kalau papan tulisnya bentuknya manual, yang kalau orang tidak melihat papan tulis dia akan bisa lihat gitu kan, itu tidak bisa gitu kan, untuk masa yang besar. Nah, next. Ini tadi salah ya teman-teman. Salah. Oh, bukan salah, apa ya? Ini bahasa Inggrisnya mode, tapi bahasa maksudnya ini nih model. Ya, makanya tadi dibilang properti ya. Jadi kayak misalnya market itu bisa dikatakan model ya. Pernah lihat market nggak? Teman-teman ada yang pernah melihat market nggak? Market secara langsung. Di Taiwan banyak loh market. Banyak banget. Teman-teman kalau misalnya pergi ke, saya nggak tahu kalau Hongkong ya, pergi ke museum ya, rata-rata, karena memang saya nggak paham, mungkin karena pokoknya saya ngelihat museumnya di Taiwan itu identik sama market. Museum sejarah, nanti masuk ke sana ada market gitu kan, dibikin sedemikian rupa, kondisinya tuh kayak misalnya, kalau ada yang di daerah Tainan, mungkin teman-teman ada yang di Tainan itu ada diskusikan, monggo silakan. Mungkin ada yang teman-teman dari media-media ini mungkin pernah memakainya, tapi ternyata nggak cocok, walaupun teorinya katanya cocok untuk di apa namanya, di kelompok besar, tapi ternyata pas dipraktekkan teman-teman pakai di kelompok besar nggak cocok. Misalnya apa gitu kan, boleh silakan di share pengalamannya. Ada yang pernah mainkan apa namanya, sejenis iklan apa namanya, iklan layanan sosial ketika presentasi di kelas, atau mungkin teman-teman ada yang apa ya, kayak kampanye kali di dalam kelas. Saya dulu pernah punya kesempatan ngajar di SD, salah satu SD di Tainan ya. Di situ bagus sekali apa namanya, sistem sistem pendidikannya. Jadi dia punya kurikulum ya. Jadi kita yang instrukturnya itu punya, katakanlah, pedoman. Jadi nanti kamu Senin misalnya temanya adalah
budaya budaya instrukturnya ya. Jadi harus memperkenalkan budaya yang kita punya gitu kan. Jadi di situ tidak hanya kita mempersiapkan presentasi, enggak. Jadi teman-teman di tim yang pengelolanya itu sudah menyiapkan, sudah bertanya jauh-jauh hari. Nanti kamu misalnya kalau butuh apa-apa untuk di hari apa silahkan diminta ke kita gitu kan. Nah, waktu itu ada teman-teman yang menunjukkan seni musik ya kan. Jadi dia bawa alat musiknya sudah ada, sudah disediakan. Jadi nanti selain memberikan informasi lewat video, lewat PPT, dia juga akan kayak eh, praktek gitu loh, mainkan paling tidak nada-nada dasar, pakai alat musiknya gimana caranya kalau di dipukul, misalnya mainnya dipukul gitu kan, iramanya seperti apa sih, iramanya yang simple yang dasar seperti apa, apakah 4/4 atau 3/4, berapa ketukan, kalau 3/4 misalnya 3 kali ketukan dalam satu not itu kan misalnya ada 4 gitu kan, jadi misalnya 3 kali gitu. Nah, gimana caranya biar tahu misalnya yang 3 ini bunyinya adalah lebih panjang, jadi satu ketukan itu nilainya 2 gitu kan, gimana cara mukulnya, beda-beda kan, nanti diajarin gitu kan, ada demonya gitu kan. Masak juga kan ada demonya, jadi selain masaknya di dapur nanti dikasih tahu. Nah, kayak properti itu misalnya kayak ayo ini adalah cabai setan misalnya, macam-macam cabai, nah ditunjukin kan, ada cabai setan, ada cabai strawberry, ada cabai cabai rawit gitu kan, macam-macam, ada cabai macam-macam bentuk cabai lah dibawa gitu kan, diperkenalkan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan presentasi ya, kalau bisa ya eh, benar-benar dipersiapkan, tidak hanya materi tapi juga bagaimana pas teman-teman mau menyampaikan materi apa yang harus teman-teman persiapkan visualnya. Nah, kalau memang misalnya eh, apa namanya eh, masanya besar gitu kan, ada gitu usianya, misalnya usia-usia yang masih anak-anak kayak gitu, carilah media visual yang cocok, jangan semuanya dipakai ke LCD aja, udah balik-balik LCD aja gitu kan. Oke, LCD bisa kita pakai tapi ada tambahan gitu kan, tambahannya apa, kayak tadi misalnya bisa kita buat video, atau video yang di YouTube kita ambil gitu kan, kita jadikan contoh gitu kan, banyak. Kayak misalnya kita mau ngomong entrepreneur misalnya, teman-teman ada strategi namanya mengiklankan. Nah, ketika teman-teman udah pakai LCD untuk mengiklankan, kenapa enggak teman-teman bawa juga misalnya salah satu produk gitu kan, coba praktek mengiklankan produk ini, siapa yang mau coba, ayo praktek gitu kan. Jadi dibawa hal-hal terkait yang bisa jadi alat bantu visual gitu. Kenapa? Ketika teman-teman nggak cuma menyiapkan PPT ya, karena kan sekarang itu kalau misalnya kita presentasi pasti ujungnya PPT, PPT, PPT gitu kan. Coba berpikirnya kayak luar biasa gitu. Kalau PPT ya orang cuma bisa mendengar, cuma bisa melihat, ya kan, tapi kurang bisa merasakan apa sih yang pengen kita sampaikan. Misalnya kita mau menyampaikan suasananya tuh pengen menggugah mereka, otomatis kita juga harus punya sound-sound yang bisa mengundang emosi mereka tuh bisa kita pengaruhi gitu kan. Kayak misalnya kayak ISK tadi gitu kan, kalau ISK makanya dia punya punya apa ya melo instrumen yang kayak sedih-sedih atau ya tahu coba teman-teman cari nanti ya di di mana aja ada itu kan. Kalau ISQ itu apalagi pas lagi sesi berdoa ya, dia pakai pakai
backsoundnya tuh kayak mengundang, kayak mau sedih aja gitu. Padahal belum, tidak seharusnya namanya motivasi kok dibikin sedih terus gitu loh, kan artinya membara gitu kan, semangat gitu kan. Jadi disesuaikan juga sama topik sebenarnya kan ya, teman-teman ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Jadi model sama properti itu beda ya teman-teman ya. Ini contoh dari market alias model. Market. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dibuat beneran gitu loh. Ada di ini saya kirim. Ada yang hobi dengan market. Market itu salah satu ini ya, cabang game juga ya. Oke, sekarang kita praktek ya teman-teman ya. Habis kita lihat contoh market ini, kita praktek nanti, pura-puranya saya siapin PPT-nya. Jadi nanti teman-teman boleh siapapun yang mau jadi public speaking-nya ya. Ini kita lihat dulu contoh market ini ya. Suaranya masuk nggak? Ada Mbak Mas yang bisa kasih respon suara dari itu? Ada kok Miss, ada suaranya. Ada yang unik lagi tuh, bikin kue ya kan, kue jadi model. Jadi dulu ada yang bikin kue ya kan, mau bikin kue tentang karakter Frozen ya, terus nggak jadi gitu loh, jelek gitu kan. Tahunnya jadi viral dan pada lomba-lomba bikin karakter kue yang jelek gitu loh. Biasanya bikin kue cantik gitu kan, ini rame-rame bikin model yang jelek karakternya. Nah, sekarang kita latihan, oke? Kita latihan. Teman-teman silakan mendeskripsikan atau katakanlah informasi yang bisa dipakai ya. Nah, ini aja nih. Yang dekat sama teman-teman biasanya apa ya? Oke, nah teman-teman presentasikan ini aja deh. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan
akan presentasikan mana nih. Nah, silakan mempresentasikan rumah ini aja gitu. Anggaplah ini rumah temanya adalah rumah masa depan ya. Rumah masa depan yang ramah lingkungan ya kan. Sirkulasi udaranya bagus ya kan. Rumah impian dan pemerintah sedang menggalakkan kalau bikin rumah itu untuk mengurangi space, untuk mengurangi konsumsi pemakaian lahan gitu kan. Jadi sekarang rumah-rumah itu disarankan untuk lantai 2 atau lantai 3. Pokoknya kalau merasa banyak space diminimalisirkan karena space-nya sekarang lebih baik digunakan untuk banyak tanaman saja karena untuk mengurangi banjir ya kan, mengurangi longsor gitu kan, juga bagus untuk mengurangi radiasi ultraviolet gitu kan, mengurangi radiasi polusi udara gitu kan, jadi ditanamin pohon apa semua gitu kan. Coba ada yang mau apa presentasi dari looknya ini? Ada yang mau coba? Silakan. Kayak tadi kan saya udah kasih contoh sedikit kan pengantarnya. Yuk monggo silakan coba. Mbak Adinda mungkin mau coba. Tadi Mbak Adinda nggak datang ya pagi? Apa datang ya? Apa saya yang nggak ngeliat? Iya, Miss. Oh. Oke, mungkin Mbak Adinda mau coba Mbak? Bisa, maksudnya deskripsikan rumahnya kayak gitu, Miss. Mohon maaf kalau di sini berisik ya, Miss, soalnya lagi banyak orang. Nggak apa-apa, santai. Jadi kita tinggal multitasking. Yuk. Hunian ini sangat bagus banget buat kita anak muda karena di situ banyak banget ventilasinya, terus ada rooftopnya, dan di situ juga banyak ditumbuhin dengan tumbuhan-tumbuhan. Jadi yang maksudnya bisa banyak banget oksigen diserap gitu, Mas. Terus ada juga kolam renang kalau kita mau weekend. Selagi santai kita juga bisa pakai kolam renang itu untuk bersenang-senang. Dan ini juga cocok sekali untuk berkeluarga, bukan cuma single juga. Dan tempatnya sangat layak dihuni gitu, Miss. Kayak gitu juga bisa kah? Oke. Oke. Jadi itu langsung ke isi ya yang disampaikan Mbak Dinda tadi, itu contoh langsung ke isinya. Gimana kita mau jadi public speaker yang yang ideal ya. Mendekati ideal ya, bukan ideal. Kalau ideal itu sulit sekali, tapi mendekati ideal gimana? Ingat teman-teman, ketika memulai public speaking itu anggaplah teman-teman emang ada di situasi yang banyak orang atau di dalam satu space khusus ya kan. Mulai dulu. Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini bagaimana, sehat? Sehat misalnya. Teman-teman hari ini sudah punya rumah tinggal sendiri kah atau masih ngontrak? Misalnya pakai ice breaking dulu ya kan. Jangan lupa ice breakernya ya kan. Disalam dulu, ada introduksi. Tapi tadi contohnya udah bagus banget. Langsung masuk ke isi. Itu bagian isi ya, jadi yang kita evaluasi. Boleh silakan seperti itu. Anggaplah tadi udah bagus, mbaknya juga nggak ada nervous-nervousnya ya, cuma agak belibet aja, nggak masalah. Kalau misalnya sering latihan itu sudah bisa diminimalisir. Jadi ceritakan apa yang teman-teman lihat, gitu kan. Jangan ceritakan apa yang teman-teman tidak lihat, gitu kan. Karena ini model adalah model yang akan ditampilkan di
orang lain. Jadi kalau teman-teman mendeskripsikan hal yang tidak tampak di dalam model ini, kalau misalnya tujuannya adalah untuk lucu, itu bagus. Tapi kalau misalnya untuk mendramatiskan satu kondisi ternyata lebih ke berlebih-lebihan, itu lebih baik dikurangi. Tapi kalau misalnya untuk ice breaking, untuk lucu, boleh silakan ya. Jadi tadi digambarkan rumah ini berlantai 2, dipenuhi juga dengan tanaman di sekitarnya, dan kalau tadi ada informasi yang bagus banget, ada hiburan juga di dalamnya, jadi bisa untuk berkeluarga, bisa digunakan untuk menghilangkan, untuk hiburan tadi ya. Jadi sampaikan apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rekam ya. Boleh dan itu salah satu kalau misalnya teman-teman melakukan public speaking dengan market ya, bawa marketnya, bawa modelnya, sampaikan. Bahkan teman-teman boleh pegang marketnya itu, diputar-putar marketnya, jangan hanya satu sisi seperti ini aja. Jadi teman-teman bisa posisikan bisa dari sisi sebelah sini, bisa nanti putar sebelah sini ya kan. Jadi propertinya harus bisa. Kenapa kita pakai model, kenapa kita pakai properti itu tadi, untuk menarik perhatian orang satu, untuk mempertahankan perhatian orang satu, dan untuk menyampaikan, mempertegas pesan kita biar orang itu lebih melekatkan lagi impression yang kita sudah mau bentuk ya, sudah kita bentuk, lebih melekatkan lagi kesan itu gitu kan. Ini tadi contoh dari Mbak Adinda. Coba ada lagi yang mau bikin contoh, tapi coba kita mulai dari tadi. Isi sudah dibahas sama Mbak Adinda contohnya. Cuma banyak latihan aja Mbak Adinda. Jadi itu bagus sebenarnya, ngomongnya juga pakai bahasa yang santai aja, tapi tergantung sama audiens ya. Kalau kita audiensnya juga ternyata pejabat-pejabat yang dari negara lain misalnya, lihat karakter mereka, karena tidak semua dari acara-acara resmi itu bisa kita terlalu santai, kayak ada kayak mau ketawa gitu kan. Kalau misalnya acaranya resmi, public speakingnya di event yang resmi, namanya kita tadi latihan nggak masalah. Tapi kalau misalnya di resmi, bener-bener ketika ngejok baru tertawa, tapi ketika menyampaikan informasi yang sama sekali tidak ada lucunya atau something yang memang informasi itu data, fakta, nyata, dan tidak ada unsur humorisnya, jangan tertawa tiba-tiba ya, nanti akan menurunkan kredibilitas gitu kan, nanti akan dibilang weird gitu kan. Tapi ketika teman-teman misalnya audiensnya adalah ya teman-teman yang bukan pada kalangan yang harus resmi terus, atau misalnya businessman, tapi businessman pebisnis yang dia udah stres di kerjaannya dan mau dibawa untuk ngejok, boleh silakan, boleh dipakai, ada ice breakernya, boleh tertawa gitu kan. Kalaupun misalnya bukan bukan ice breaker, mau itu ada ada kolam, tapi ternyata kolamnya untuk ikan ya. bukan untuk penghuninya ya, misalnya kayak gitu. Itu bisa padahal sebenarnya tidak ada ikan gitu misalnya boleh. Kalau misalnya audiensnya adalah bukan orang-orang yang terlalu serius ya levelnya, kayak misalnya motivator kayak gitu bisa ya.
ada lagi yang mau coba kita pakai yang lain, tapi sekarang kita nggak bahas isi, kita bahas misalnya introduction-nya, apa pembukanya gitu. Boleh, silakan, siapa lagi yang mau coba? Mas Umam mau coba? Boleh, silakan siapa aja, jangan takut, nggak usah malu ya. Kalaupun tadi ada yang kayak misalnya sambil kerja, ketika sambil kerja boleh bersuara, monggo silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya pas lagi kerjanya nggak bisa bersuara, monggo silakan di chat aja, ditulis aja. Jadi nanti biar saya yang bacakan, ya kan. Kira-kira saya mau nyampaikan ini gitu kan. Apa mau dibacain aja, boleh silakan. At least teman-teman ada pengalaman untuk mencoba gitu kan. Jadi tahu, oh oke, ini kan kita evaluasi bareng-bareng gitu kan, tahu gitu gimana yang mendekati idealnya seperti apa gitu kan. Ada yang mau coba lagi? Coba kita cari yang lain. Saya Miss. Boleh, silakan Kak Elizabeth. Iya, selamat siang semuanya. Kalau menggambarkan miniatur ini ya, mungkin ini rumah idaman. Saya juga tertarik bikin rumah yang seperti ini. Cuman harus dapat dilihat dari gambar ini kalau dia membutuhkan lahan yang sangat besar, karena di sini dilengkapi dengan kolam renang. Jadi mungkin bisa dikatakan tidak terlalu cocok apabila desain rumah seperti ini itu berada di tengah kota. Ya mungkin sesuai judulnya cocok sebagai villa ya. Dari segi tempat peristirahatan, kalau dilihat dari tempat peristirahatan kelihatannya cocok karena asli entah dari depan atau samping kiri itu semua asli, kelihatan sejuk banget kalau duduk di situ. Nah, yang diutamakan di sini mungkin juga pencahayaan karena di sini terlihat gelap. Nah, dari desain interiornya sendiri kelihatan kalau sebenarnya ruangan ini kecil, tapi akan terlihat besar karena semuanya lapisannya menggunakan kaca. Selain itu, tujuannya adalah apabila siang hari sinar mataharinya bisa masuk. Mungkin bisa yang di atas itu mungkin tempatnya helikopter ya, cuman nggak digambarin bener-bener supaya tempat helikopternya tempat parkir helikopternya gitu. Ini ditambah lagi mungkin ini tempatnya agak tinggi karena untuk masuk akses ke rumahnya itu menggunakan tangga, jadi pasti menghindarin banjir juga gitu. Tapi kalau namanya villa pasti di tempat yang tinggi lah, jadi terhindar dari banjir. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan. Itu sekilas dari saya. Sebelumnya terima kasih. Yeay, itu bagus ya. Jadi ada tambahan informasi yang di luar yang sudah disampaikan, mah baru semua ya informasinya. Yang saya catat tadi bahkan bisa disampaikan juga tadi, ini lahan yang di atas rooftop ini ya, rooftop yang paling atas ini bisa dipakai untuk lahan parkir helikopter, walaupun sebenarnya tidak ada sign tanda-tanda landing gitu kan. Itu udah bagus, bahasanya tadi udah bagus, eksplorasinya bagus, intonasinya aja yang dipakai. Ibaratnya gini, kita pakai intonasinya bagaimana kita berbicara dengan orang, menarik orang dengan intonasi kita. Dan tadi yang menjadi juga catatan adalah terlalu banyak mungkin. Saya tadi mendengar ada berapa kali mungkin ya. Mungkin. Ketika kita ada di posisi sebagai public speaker, minimalisir kata-kata yang membuat audiens itu ragu. Jadi ambil take risk ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman, jangan katakan itu. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman,
ya silakan katakan itu. Ketika teman-teman tidak sengaja terucap, lanjutkan saja gitu. Atau kalau teman-teman mau ngambil resiko, ya, katakan saja mohon maaf, gitu kan. Daripada teman-teman terlalu banyak mengatakan keraguan-keraguan, nanti akan menurunkan kredibilitas teman-teman. Jadi tadi udah bagus Kak Elizabeth, eksplorasinya bagus, semua disebutkan, bahkan dari sisi interior, bahkan dari ini tidak semua bisa sadar ya. Kalau misalnya di pembatas rumah itu dibikin dinding, itu punya unsur memperkecil space dibanding kalau misalnya pembatas itu lebih transparan, dikasih pembatas yang transparan apapun itu gitu kan. Nah, tadi disampaikan itu di luar tidak semua orang gitu kan berpikiran untuk menyampaikan itu. Nah, ketika kita membawa model, artinya apa? Ketika kita membawa model ataupun apapun itu, ya, propertinya, kita harus menguasai. Ketika kita bawa flip chart, kita harus menguasai isi flip chartnya. Ketika kita bawa handouts, kita harus tahu apa isi handoutsnya. Ketika kita bawa kostum, perintilan kostum itu kita harus tahu kenapa ini, kenapa itu. Pokoknya apapun yang melekat di kita pada hari kita public speaking, kita harus menguasai itu. Ya, jadi ada lagi catatan, ini jenis villa, di mana villa itu kita tahu ya pasti dataran tinggi, tapi tetap saja ini diberi akses dengan tangga, ya kan. Jadi aman, jelas aman, sudah di dataran tinggi, aman untuk terkena bencana banjir, ya kan. Ya who knows gitu kan, namanya bencana gitu kan. Jadi kita sampaikan aja, as long as yang kita sampaikan itu adalah memang sudah kita persiapkan. Nah itu tadi, ketika sudah kita mempersiapkannya, kenapa kita harus masih memakai kata-kata yang meragukan? Nah itu, kurangin kata-kata yang meragukan. Tapi sejauh ini tadi Kak Elizabeth eksplorasinya bagus ya. Jadi dipakai yang tidak terpikir sampai ya itu tadi, kalau misalnya kita sudah di bidangnya ya, katakanlah misalnya ini teman-teman ini kan ada berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anggaplah semuanya sepakat rumah impian seperti ini. Tadi kan dimulai ice breakingnya tadi bagus banget, ice breakernya Kak Elizabeth. Semua rumah impian ya, saya juga pengen punya rumah seperti ini gitu kan. Itu bagus banget, jadi orang iya ya, tertarik ya gitu kan. Kalau punya rumah seperti ini, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Dimana rumahnya ini tipenya adalah tipe penginapan, villa, jenis villa, dibangun bukan di tengah kota gitu kan. Kenapa bukan di tengah kota? Karena butuh lahan yang luas ya kan. Dan dataran, kalau misalnya bentuknya villa, pasti misalnya di dataran tinggi. Walaupun sebenarnya villa juga ada di pantai ya. Villa juga ada di pantai gitu kan. Mungkin bahasanya kalau villa di pantai, ya villa ada juga di pantai, atau ada kemarin film apa ya yang dia rumahnya bagus banget. Sekarang tuh ada acara TV ya, TV Indonesia ya, sekarang kayaknya mengadopsi drama-dramanya Korea atau drama Cina gitu kan. Jadi dia bener-bener all out, dia pakai propertinya luar biasa, dia pakai landscape-nya luar biasa, pantainya bagus banget. Bahkan saya lihat di TikTok itu ya, cuma potongan doang. Ini bener ya, syutingnya itu bukan di Jakarta gitu. Syutingnya itu beberapa hari itu memang dia ambil kayak di luar negeri beberapa hari, terus sisanya stay hanya di Bali, jadi nggak pindah dari Bali. Kan jarang namanya sinetron Indonesia yang dia memang
di luar dari Jakarta. Biasanya di Jakarta itulah dicari gitu kan. Kalau main jauh dikit ya paling di Bogor gitu kan. Jadi itu bagus di icebreaker kayak dibilang. Oke, semua orang pengen ya, saya juga pengen gitu loh punya rumah impian seperti ini gitu kan, dibuka seperti itu gitu kan. Jadi orang, aduh iya ya, gitu kan. Bagi kalau misalnya, oke, dengan melihat seperti ini teman-teman ya, nah kalau misalnya tadi ditambah dengan lebih apa ya, lebih semangat, bukan lebih semangat ya, lebih intonasinya tuh dibawa diayun-ayunkan. Oke, siapa sih yang tidak mau rumah impian seperti ini? Dibandingkan misalnya kayak ya ini semua ini, tapi gini teman-teman, terkadang yang unik itu yang menjual, ya kan. Hanya permainan apa? Hanya permainan dari manusia itu perlu diterpa terus menerus. Misalnya apa? A, B, C, D, F, G. Ada 7 orang atau 8 orang. Semuanya ada yang gampang terpengaruh sama iklan, ada yang yang acuh. Rata-rata semua orang beda gitu kan, semuanya beda, karakternya beda. Ada yang tidak pernah beli barang dari iklan, ada yang orang baru iklan sedikit baru tayang 1 detik aja udah pengen gitu kan, ada yang macam-macam. Nah, ketika manusia diterpa, orang yang tidak pernah pengen belanja dari iklan ya, itu bisa dipengaruhi gitu kan. Jadi kalau saya bilang ya, apalagi sekarang balik lagi, kita sekarang udah eranya smart society 5.0. Masuk 5.0 artinya apa? Semua orang bisa melihat kita asal orang itu punya akses internet. Kalau handphone pasti punya handphone ya kan. Kalau akses internet ya belum tentu semua orang punya handphone ada internet. Tapi kebanyakan orang yang punya handphone, ya handphonenya untuk apa sih kalau nggak lihat media sosial gitu loh. Di negara manapun pertama yang tinggi itu adalah penggunaan internet, maupun negaranya adalah negara komunis sekalipun, kecuali Korea Utara ya, kayak di Cina ya. Cina itu kan negara komunis juga, tapi dia pada akhirnya buat channel sendiri, ya kan. Kayak dia nggak punya Facebook, tapi dia punya apa ya, pengganti Facebook itu saya lupa. Ganti Facebook di Cina. Jadi saya dulu tuh pernah kan workshop di Cina hampir 1 bulan ya. Jadi untuk untuk bisa mengakses Facebook di Cina itu kita harus punya kayak ada aplikasi gitu kan, saya lupa. Jadi aplikasi itu tuh bisa membuka bisa kasih kita akses untuk buka Facebook, apapun bisa kita buka gitu. Tapi ya ketika kita mau berkomunikasi sama teman-teman yang di Cina ya, kalau mereka tidak punya aplikasi yang sama dengan kita, mereka tidak akan mendownload Facebook. Artinya di Cina itu jarang ada yang pakai Facebook. Saya dulu apa ya, chatnya itu chat media chat di Cina lupa saya. WeChat. Nah, mereka pakai WeChat ya. Dan sekarang itu WeChat itu lebih susah loh kalau kita mau bikin aplikasi WeChat ya. Kita tuh harus memasukkan nomor telepon yang sudah terdaftar WeChat. Beda kan kalau Facebook cuma kita punya email doang. Ketika kita punya email, kita bisa sign up gitu kan. Tapi kalau WeChat, kalau di awal-awal ya kita bisa sign up, kalau kita daftar biasa gitu kan, kita udah bisa sign up. Tapi kalau misal sekarang kemarin saya mau mau dapetin lagi kan kontak teman-teman saya kan. Jadi download lah WeChat kan. Lah dia minta nomor telepon temen kita yang ada di Cina gitu kan untuk verifikasinya. Ya udah nggak bisa gitu kan. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi teman-teman, semua orang sudah punya handphone, semua orang sudah punya internet ya. Siapapun bisa mengakses kita gitu loh. Sekarang hanya permainan algoritma saja, ya kan.
mau bukti kita bisa apa namanya, di sini ada yang punya TikTok kan, teman-teman pasti ada yang punya TikTok atau mau TikTok. Saya punya ini kan apa, punya akun TikTok. Komennya itu pernah waktu itu saya bikin apa namanya, bikin konten ya, terus yang ngomenin itu bukan dari orang Indonesia, dari Arab gitu kan. Padahal eh, padahal apa namanya, eh, wilayah saya jelas kan, di handphone itu kita setting duluan ya, kita tinggal di mana ya kan, nomor kita biasanya yang kita daftarkan adalah nomor yang kita pakai. Kalau 098 itu kan udah 886 kan, berarti Taiwan ya. Artinya ketika saya bikin konten misalnya di TikTok, di Facebook atau di mana, nah yang akan nge-link ke saya itu adalah konten-konten yang konten kreatornya itu ada di Taiwan, atau konten-konten yang pokoknya salah satunya berdomisili di Taiwan gitu kan. Tapi walaupun algoritma aja juga kayak gitu, tetap aja karena internet tadi kan, masih ada kemungkinan meskipun di algoritma tidak ada terbaca sama sekali ya kan, katakan mungkin ada ya sedikit gitu kan, ada sedikit coding ya kan yang menyebutkan, yang masih melipir-lipir gitu kan, makanya akhirnya konten saya tuh nyangkut ke orang-orang di Arab misalnya, jadi orang-orang di Arab bisa melihat gitu kan. Jadi dia bikin komen kan pakai tulisan Arab gundul, mana saya paham gitu kan. Nah jadi yang saya catat tadi adalah ketika kita pakai intonasi yang apa namanya, yang lebih ekspresif itu baik. Tapi kalau jika teman-teman ya, jika teman-teman semua punya keunikan sendiri, kayak tadi yang Kak Elizabeth sama Kak Adinda kan beda ya, punya keunikan sendiri. Keep going dengan keunikan itu ya. Siapa sih yang tiktokers yang dia tidak ngomong sama sekali, hanya pakai ekspresi wajah, orang Afrika ya, pokoknya orang kulit hitam, itu kan jadi keunikan sendiri kan. Jadi ada juga komedian komikus stand up komedi, siapa sih yang temennya, aduh lupa, iya kamu gitu ya, siapa sih yang dari Indonesia itu loh, dia gitu-gitu doang, cuma ngulang-ngulang itu orang udah ketawa gitu kan. Jadi keunikan itu juga keep going aja dan terpa orang itu. Jadi Kak Eli apa misalnya memilih untuk jadi misalnya konten kreator, kalau emang itu pilihannya, keunikannya Kak Eli nggak mau, ini nggak usah diubah, tapi intens bikin konten. Jadi orang itu akan diterpa terus kan dengan konten-kontennya Kak Elizabeth kan. Tiap hari yang tadinya pun tidak suka sama, tidak pernah beli barang dengan iklan, tapi kalau tiap hari diterpa, tiap saat diterpa, mau lihat ini diterpa dulu kontennya Kak Eli, lihat ini. Jadi akhirnya orang itu juga lama-lama tahu gitu loh, tahu ada ya orang seperti ini gitu kan. Ada ya konten kreator kayak gini kan. Jadi lambat laun orang juga akan curious, pengen tahu. Nah itu akan jadi satu daya tarik yang menjual gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman memang ada yang mau jadi public speaker ya, memang ada yang mau jadi pembaca ya, speaker, lakukanlah ya, tidak ada yang salah as long as teman-teman tetap beretika, tidak menghina sara ya, lanjutkan ya. Apapun yang teman-teman punya, nggak usah berusaha untuk meniru orang lain. Misalnya saya sebelumnya juga saya sudah bahas ya, saya suka sama Najwa, saya mau coba gaya-gaya Najwa. Akhirnya kita tidak punya ciri khas sendiri kan. Nah ketika tidak punya ciri khas sendiri, orang sudah tahu Najwa seperti apa kan. Ketika kita meniru Najwa, bisa jadi kita akan terkenal, bisa jadi kita tidak terkenal ya kan. Jadi ada dua kemungkinan ya kan. Intinya adalah praktis terus, karena ketika teman-teman praktis terus,
itu akan pertama tadi kayak kalau dari Kak Eli catatannya adalah meminimalisir kata mungkin. Kalau dari Kak Dinda tadi meminimalisir daya untuk eksplorasinya lebih lugas lagi, lebih lancar lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu contoh ya, udah 2 teman-teman yang mencontohkan menggunakan model. Dan terima kasih kontribusinya. Kita lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh dari alat-alat visual ya yang bisa digunakan di dalam presentasi. Dan ingat sekali lagi, bisa nggak dipakai semuanya? Bisa, silakan. Dan pembicara itu katakanlah yang berbicara 1 orang, tapi asistennya pasti ada gitu kan. Taruhlah misalnya mau pakai flip ya, taruh flipnya ini di titik-titik yang bisa terjangkau mata audiens. Mungkin yang membukanya adalah orang-orang yang berbeda banyak kan, jadi asistennya nanti dikoordinatorin sama speakernya, bisa. Tapi kalau misalnya cuma satu titik doang, ya bisa lah diimajinasikan bisa apa tidak untuk skala besar gitu ya. Jadi ini teman-teman berikutnya adalah ketika kita memilih slide ya, respon apa sih yang teman-teman, katakanlah teman-teman udah mempersiapkan presentasinya kan. Ketika teman-teman mempersiapkan presentasi teman-teman ya, teman-teman lihat gitu kan. Nah, ketika teman-teman lihat, apa hasilnya, apa respon yang teman-teman dapatkan dari materi yang teman-teman siapkan, itulah respon yang akan dikeluarkan oleh orang-orang yang akan melihat, yang akan mendengar public speakingnya gitu kan. Jadi ketika teman-teman melihat gambar kayak tadi, rumah, ada kolam renang, tangga 2 ya kan, teman-teman aja tanya ketika melihat rumah itu apa sih yang teman-teman bayangkan. Oh enak ya kalau liburan nanti punya rumah itu gitu kan. Nah nanti yang diterima sama audiens pun ya seperti itu gitu kan. Oh enak ya gitu, tapi nggak jauh dari itu gitu. Nah jadi artinya ketika teman-teman memilih materi ya, pilih materi itu dan ujikan sendiri ya, itulah ada respon yang akan teman-teman dapat dari audiens teman-teman. Jadi singkatnya, respon itu teman-teman yang ngebentuk sebenarnya, itu ya singkatnya. Jadi kalau misalnya mereka nanti mes, wah ya pengen, nah itu teman-teman sendiri yang memilih, mereka punya respon seperti itu gitu. Kenapa dibilang teman-teman yang memilih? Ya karena teman-teman yang memilih materinya gitu kan. Jadi teman-teman yang memprediksi, aduh aku pengen responnya seperti ini, ya pilihlah materi yang menurut teman-teman respon yang teman-teman pengen gitu. Artinya apa? Respon ini sama dengan goals, tujuan ya kan. Ketika teman-teman pengen tujuannya adalah rumahnya dibeli, berarti pilih materi yang bisa membuat orang yang mendengarkan at least, aduh pengen dia punya rumah kayak gitu. Nah setelah itu nanti dikasih kemudahan. Nah kalau misalnya bapak ibu mau memiliki rumah ini, banyak caranya. Pertama, investasi sejak dini. Pilih investasi yang liquid, apalagi ekonomi saat ini sedang fluktuatif. Apa investasi yang liquid? Misalnya emas. Apalagi misalnya dalam sehari sisihkan uang cukup 1.000 saja misalnya, tapi dalam 1 menit misalnya.
Kan lucu ya kan, maksudnya tuh, oh iya ya bisa investasi 1.000 tapi dalam 1 menit aduh banyak juga ya, dalam sehari dalam 1 jam aja ada 60 menit, dalam sehari aja ada 24 jam kali 60 berapa jadi sehari yang ditabung gitu kan. Jadi intinya adalah public speaker ya, speaker itu adalah politikus ya yang semua dia persiapkan itu powerful, provokatif ya. Semua orang bisa ya, semua orang bisa, siapapun bisa. Bahkan teman-teman akan kaget ketika tahu misalnya teman-teman sebut saja namanya siapa ya, Mary Riana misalnya. Oh, teman-teman lihat motivasinya seperti ini. Wah, bagus ya, ekspresif banget ya ini. Jangan kaget ketika teman-teman misalnya sehari hidup bersama Mary Riana, teman-teman misal sehari ya deket dan ngikutin kegiatannya Mary Riana. Oh, ternyata Mary Riana tuh nggak serespon, tidak seekspresif ketika di depan kamera ya, atau misal ketika memberikan motivasi ya, ternyata kayak manusia biasa juga gitu loh. Mager misal, atau misalnya memang aktif nulis terus di depan komputer gitu kan, nulis apa kayak gitu kan. Jadi jangan kaget ketika teman-teman melihat orang yang ketika jadi speaker all out sekali, katakanlah misalnya diimajinasikan yang seperti A karakternya, kayak misalnya Kak Elizabeth misalnya, atau misalnya Kak Andin tadi ya, tapi yang sudah profesional dalam artian kalau ngomongnya tap 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 tap, tidak ada lagi mandek-mandeknya, stuck-stucknya misalnya kan, tetep saset. Nah, pas ngikutin sehari aja kegiatannya gitu kan, kaget kenapa. Ternyata banyak kan dalam keseharian itu mikir gitu loh, mikir A, mikir B, mikir C, jadi banyak kening gitu kan. Jangan kaget gitu kan, ada yang seperti itu, ada yang tidak juga seperti itu, ada. Jadi manusia itu beda-beda ya. Intinya adalah manusia itu panggungnya banyak. Panggung aslinya adalah ketika mereka sendiri, pribadi sendiri, tidak ada siapapun, tidak ada mata apapun kecuali diri dia sendiri ya. Oke, jadi nah di sini ada contoh-contoh teman-teman ya, ketika teman-teman setiap hari mengalami stimulus, misalnya omongan orang di sekitar kita gitu kan, jalan macet di mana-mana ya kan, pekerjaan menumpuk, kurang waktu ya kan, respon yang bisa dipilih misalnya ketika omongan orang di sekitar kita, kita bisa memilih respon apa, menangisi nasib misalnya. Jadi teman-teman pilih respon berdasarkan apa yang teman-teman inginkan ya kan. Stimulus itu yaitu tadi bisa dalam bentuk materi yang beraudio visual ya kan, kayak tadi stimulusnya adalah gambar ya, gambar rumah gitu kan. Nah, kenapa teman-teman pilih stimulus gambar rumah? Karena teman-teman pengen lihat reaksi orang lain ketika dilihatkan rumah. Kalau teman-teman tes di teman-teman, oh saya amazed, saya pengen, saya ini itu, terus saya mau tampilkan itu gitu kan. Kurang lebih respon teman-teman pun itu akan terjadi di respon audiensnya teman-teman gitu. Nah ini kata-kata, jadi ada lagi ya respon yang bisa ini untuk visualnya ya. Enaknya tuh kalau visual ini kita ngelihat ekspresinya orang ya. Jadi ini gambar-gambarnya yang dipilih ya. Pokoknya ini gambar omongan orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman bisa masukin gambar yang di kelas, misalnya di kelas ada bergunjing di kelas
misalnya di kelas ada, nah ini kan ketika ngomong kayak gini tiba-tiba kita lagi misalnya ada satu orang di depan, nah kayak gini, nah ini cocok banget ya, ini bisa dipakai di stimulusnya nih, bisa dipakai nih yang satu kayak gini. Nah terus di depannya lagi bisik kayak gini kan, lebih bagus lagi kalau misalnya ini ya tangan ini tuh ada di sebelah kiri, berarti kan dia tidak mau kelihatan orang yang di belakang dia kan, terus matanya agak dilirik-lirikkan gitu ke kiri misalnya. Ini yang cocok nih. Nah kan ini cocok nih, dilirik kan, matanya melirik ke sini, terus tangannya kayak gini ya kan. Ini bisa dipakai untuk stimulus, misalnya temanya adalah bergunjing itu tidak baik misalnya, atau dewasa ini hobi netizen adalah bergunjing ya kan, bergunjing makananku misalnya ya kan, ini bisa dipakai untuk stimulusnya. Terus tadi apa lagi? Oke, jalan macet ya, keadaan macet, coba kita cari visual macet. Nah ketika teman-teman melihat ini, apa yang teman-teman rasakan? Aduh, sumpek suntuk dan lain sebagainya. Itu juga yang nanti akan dirasakan oleh audiensnya teman-teman ya. Jadi bangunlah suasana yang memang sesuai dengan tujuan dari public speakingnya ya. Oke, pekerjaan menumpuk gampang ya, tinggal orang di kantor misalnya dengan file-file kanan kiri depan belakang ya kan, dengan pakaian udah kusut ya kan, dasinya udah nggak jelas gitu kan, kurang waktu, misal pas lagi ujian gambarnya kan, tinggal ujian habis waktu. Oh, nggak ada fotonya. Ilustrasi. Nah, misal ini ya. Bisa ini ya. Ini ya, kan jam 1 nih. Masih ini. Nanti ini kan ngeliat arahnya kan ke jam kan. Dia udah panik kan. Ada antenanya, antena kepanikan ya kan. Tapi ini gambarnya blur ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pilihlah. Sekarang pokoknya kalau teman-teman mau bikin presentasi, carilah. Jadi ada juga ya teman-teman, saran saya kalau misalnya teman-teman mau cari itu ada namanya PPT yang keren banget template-nya ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, ada Canva ya kan, ada Slidego ya, Slidego. Nah ini tinggal download aja, gambarnya bagus-bagus ya kan, narasinya bagus-bagus, ilustrasi gambarnya bagus-bagus. Teman-teman tinggal ketik aja di sini mau temanya tentang apa, nanti keluar ya kan. Misalnya holiday winter ya kan. Nah nanti di sini juga ada contoh. Nah kalau premium berarti teman-teman harus beli ya kan, nggak bisa dipakai. Nah kalau misalnya tidak ada penjelasan premium atau apapun ya, bentuk-bentuk kayak dolar kayak gitu, berarti gratis. Nah di sini kelebihannya teman-teman ya, teman-teman itu bisa dapat beberapa kayak bentuk chartnya lucuan gitu. Jadi chartnya tuh nggak custom gitu, jadi chart itu tuh bagan ya, chartnya itu mengikuti dengan karakter yang sesuai temanya. Misalnya kayak gini, Happy Winter Holiday. Jadi saya ada nggak ya,
Saya ada contohnya kalau nggak salah ya, kita lihat ya. Contoh slide lucu-lucu gitu. Nah, ini dia ada. Misalnya kita pakai yang ini. Ini nih saya bikin bikin slide ini juga ngambilnya dari slide Go kan. Jadi kadang sudah ada template-nya, unik-unik, lucu-lucu, tapi ada pertimbangan lain gitu kan, karena dia terlalu banyak karakter, teksnya tidak kelihatan. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi ketika teman-teman memilih media visual, hati-hati ya, jangan sampai menutup kecantikan estetiknya itu, malah tidak membuat kejelasan informasi yang ada di situ gitu kan. Kok lama ya? Apa kepanasan ya? Oh iya, laptopnya.